Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Salam. Saya ulangi, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Salam. Iya, terima kasih. Sebetulnya yang pertama ini saya tidak khotbah, tetapi ini sharing tentang pengalaman saya sebagai konselor yang melayani banyak keluarga. Dan harusnya tidak sendiri, saya mestinya ditemani istri saya. Apakah Bapak Ibu setuju kalau istri saya ikut ke depan? Apakah istriku setuju? Dia nggak setuju, jadi karena dia nggak setuju saya tidak mau menyakiti hatinya. Jadi yang kedua, saya tadi sudah bilang kepada Pak Philip, itu cara saya supaya saya tidak seperti ujian proposal disertasi. Jadi saya bilang sama beliau, Pak, Bapak istirahat saja. Kalau ada nanti kebaktian, udah Bapak supaya besok fit, Bapak istirahat saja. Maksud saya jangan melihat saya ngomong, nah gitu ya. Rupanya beliau enggak mau, sehingga saya harus ngomong tetap di depan beliau. Jadi wah ya sudah. Jadi senang juga karena baru kali ini saya ngomong panjang langsung ditonton oleh dosen saya sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya malam hari ini akan membawakan sharing saya tentang marriage is like a garden. Pernikahan itu seperti taman bunga. Kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika saya mengatakan pernikahan itu seperti taman bunga? Saudara akan mikir apa? Butuh disirami, butuh pupuk, butuh perawatan, dan semua butuh biaya itu. Oke, itu yang sering muncul di pikiran kita. Tapi saya kutip dululah ayat Alkitab supaya saya nanti mengantarkannya tidak salah. Mari kita baca sama ayat ini 1, 2, 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat ini terkenal sekali, tetapi saya akan memotong ayat itu menjadi 3 hal yang sangat diperlukan di dalam sebuah pernikahan. Yang pertama itu bicara tentang meninggalkan, living. Ini bicara tentang apa? Ini prinsip kedewasaan. Ini bukan dalam konsepnya orang Batak manjai, tetapi ini prinsip tentang kematangan. Jadi seseorang yang sudah berkeluarga diharapkan punya kematangan spiritual di mana dia mampu meninggal. Nanti kita meninggalkan. Jadi satu-satu nanti kita bahas. Yang kedua saya akan bicara tentang cleaving, lalu menyatu dengan pasangannya. Dan ini adalah prinsip intimacy. Jadi kalau yang pertama tentang maturity, yang kedua tentang intimacy, dan yang terakhir saya akan bicara tentang become, menjadi satu dengan istrinya itu. Ini prinsip apa? Proses. Jadi saya akan sharing berdasarkan ayat ini. Apa sih yang menghalangi maturity, lalu intimacy, dan yang terakhir itu kita menjadi satu dengan pasangan kita. Kenapa? Karena marriage is like a garden. Pernikahan itu seperti taman. Jadi bukan hanya perlu disirami. Yang perlu justru hati-hati adalah di sana ada ular. Sehingga kadangkala sang pemilik pernikahan itu nggak ngerti sudah ada ular yang siap untuk menghancurkan pemilik taman itu. Nah malam hari ini saya akan mulai satu dulu dari living, meninggalkan. Saya sudah bicara ya, living ini prinsip kedewasaan spiritual di hadapan Allah dan pasangan dan orang lain, sehingga apa saja yang dibutuhkan untuk living. Saya mau mengatakan tidak ada cleaving tanpa living. Kita tidak akan bisa mengalami intimacy kalau belum kita menyelesaikan fase yang pertama, yang living tadi. Nah saya 3 saja tunjukkan ularnya supaya saudara tahu bahwa di taman pernikahan saudara itu banyak ular. Tapi malam hari ini kita kejar 3 saja ularnya. Besok Bapak Ibu cari sendiri ularnya yang lain. Karena masih banyak ular yang lain. Tapi 3 ular ini cukup untuk membuat kita tahu dan sadar bahwa ada ular di pernikahan kita. Yang pertama adalah tentang kutuk dosa.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan kami, konseling, kami itu mengerti sekali bahwa ini masih berlaku sampai sekarang. Nah, mari kita baca ya 1 Samuel kisah ini ya. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Masih ingat cerita Uria dan Batseba? Uria itu dibunuh oleh Daud, plan A, plan B, plan C, akhirnya mati Uria dan diambil istrinya. Maka saya selalu mikir ketika diminta tentang tolong sampaikan materi tentang mencari teman hidup yang alkitabiah. Karena di Alkitab kisahnya aneh-aneh, orang dapat istri. Contohnya Daud. Daud ini dapat istri dengan cara membunuh suaminya dulu, baru dapat istri. Kalau ini alkitabiah enggak? Alkitabiah enggak ini? Enggak alkitabiah, tapi di Alkitab ada, maksudnya di Alkitab ada, Pak Philip, di Alkitab ada. Misalnya lagi si siapa namanya Yakub, Yakub itu naksir si Rahel, tapi Rahel itu kemudian tertarik juga, tapi calon mertuanya kan kemudian menipu dia. Lalu kemudian dapatlah Lea, nunggu 7 tahun, terpaksa dia harus menikah dengan Lea, dan Lea itu kan wanita yang mengemis cinta. Sampai anaknya pertama, kedua, ketiga kan dikasih namanya itu adalah harapan. Harapan apa? Supaya suamiku mencintai aku. Anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga. Barulah kemudian dia merasa cukup, sudahlah, ini anak yang keempat. Sekalipun suamiku tidak mencintai aku bersyukur kepada Tuhan. Itu anak yang keempat. Jadi kemudian dapatlah Rahel. Dan kemudian kalau kita bilang cari teman hidup yang biblikal, kalau begitu mesti ke rumah tulang kita dulu, kawin sama kakaknya dulu, padahal naksir adiknya, lalu dapatlah Rahel. Itu agak aneh juga ya, memang ya ini ada semua di Alkitab dan uni-uni ya. Tapi perhatikan ini ya, tetapi hal yang dilakukan Daud itu, maksudnya menghamili istrinya Uria, itu sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Karena itu sesuatu yang jahat di mata Tuhan, maka Tuhan mengutus Natan dan memberikan teguran pakai sebuah perumpamaan. Ada orang kaya yang punya banyak sekali lembu, punya tetangga yang miskin, punya seekor domba, bukan lembu ya, domba. Domba itu dipelihara dari bayi, sangat dicintai, diajak tidur, sangat sayang sang gembala, sang pemilik, orang miskin yang punya domba itu. Suatu hari si kaya itu kemudian kedatangan tamu karena sayang dombanya disembelih. Diambilnya domba si miskin itu disembelih. Lalu Natan bertanya, menurutmu diapakan orang seperti ini? Apa katanya Daud? 4 kali lipat kita mesti sembelih lagi domba-dombanya orang itu. Lalu kemudian kata Natan, you are the man, kaulah itu orangnya. Dan saudara lihat, itu kutuk yang disampaikan oleh Tuhan melalui Natan. Sesudah itu, katanya 2 Samuel 13 ayat 1, terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan namanya Tamar. Lalu kemudian dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Masih ingat cerita itu ya, karena itu saya nggak ulang, saya bacakan aja. Perhatikan, dosa kemudian membawa seseorang kepada kutuk dosa. Dan kemudian ayat Alkitab menyaksikan kisah yang unik sekali, 2 Samuel 12 ayat 5-6. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, maksudnya yang ilustrasi tadi loh ya. Nah, ada Natan apa? Karena dia ditegur Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena dia bilang 4 kali lipat, Tuhan itu betul balaskan. Karena kemudian Natan bilang, ya kau orangnya, maka 4 kali lipat dituntut dari. Maka kemudian Daud itu kehilangan 4 orang anaknya. Pertama bayinya Batseba, kedua Amnon, ketiga Absalom, keempat Adonia. Mati semua. Karena dia ngomong begitu sama siapa? Natan. Dia bilang 4, diganti 4. Dan Tuhan betul mendengar. Kutuk dosa itu berlaku. Jadi dia kemudian mendapatkan 4. Saya mau cerita begini. Suatu hari datang ke rumah saya dan mulai dia bercerita. Saya itu sudah nggak tahan lagi sama suami saya. Kenapa? Karena sudah 14 tahun saya menikah. Anak kami sudah 2, 1 sudah SMP, 1 sudah kelas 6 SD. Dan ini mau masuk SMP.
Tetapi saya itu selama 14 tahun menderita menjadi istri dari suami saya. Ini ada suami. Dia mulai bercerita tentang bagaimana suaminya selalu selingkuh. Dan ini adalah selingkuh yang terakhir yang saya ketahui dan yang paling fatal. Kenapa? Sebab dia sudah punya anak. Anaknya sudah 2 tahun. Dia tidak tahu siapa, bukan siapa. Dia tidak tahu bahwa suaminya sudah punya istri lagi dan punya anak 2 tahun. Kami kemudian layani malam itu, tapi karena kasusnya begitu berat, kita ketemu lagi minggu depan. Lalu kami mulai ketemu lagi minggu depan dan saya mulai mencari tahu dari mana asalnya, kenapa pria ini begitu mudah berselingkuh meninggalkan istrinya yang setia. Lalu dia mulai cerita tentang masa lalunya. Saya tanya, kamu dulu waktu kecil itu di mana tinggal? Di rumah opung saya. Lalu saya tanya, ceritakan sama saya suasana emosi di rumahnya opungmu, suasana spiritual di rumah opungmu. Lalu dia cerita, opung saya dan saya sama Pak. Maksudnya apa? Opungku juga tukang selingkuh. Oh kalau begitu kau sama opungmu sama. Lalu saya kemudian, kamu kapan balik ke rumah bapakmu setelah SMA? Mau kuliah? Ceritakan sama saya apa yang terjadi di rumah bapakmu. Lalu dia cerita lagi, bapakku pun tak ada bedanya samaku. Jadi artinya opungmu, bapakmu dan kau sama, suka selingkuh. Iya, kami sama. Itu sebabnya saya menyadari berarti ada kutuk dosa yang mengikat keluarga itu. Sehingga ini menjadi ular yang berbahaya sekali bagi pasangan ini. Dan kemudian setiap hari terancam. Bertengkar terus. Saya tidak tahu apakah bapak ibu itu masih punya itu. Doa kita tidak ada. Karena dalam pengalaman konseling kami melayani banyak keluarga, ini masih berlangsung. Masih ada yang mengalami itu. Dan kemudian mereka hidup menderita sekali, kasihan. Saya datang seorang ibu yang hamil besar. Mungkin 8 atau 8,5 bulan begitu. Dan dia kemudian datang ke rumah saya bawa 2 ekor ayam. Dan bawa 2 orang anaknya. Jadi dia dengan bayinya, dengan anaknya 2, dan bawa ayam naik becak. Kenapa bawa ayam Inang? Saya bilang, aduh ini oleh-oleh untuk bapak. Kok oleh-olehnya ayam, pikirku taruh di mana ayam ini kan begitu, pusing juga kita punya ayam hidup. Kalau ayam yang sudah digoreng oke juga ya, tapi ayamnya hidup pula kan ngerjain ini pikir saya kan, ini bikin repot saja. Jadi saya mulai tanya apa yang terjadi. Dia mulai cerita, saya PNS Pak, suami saya Pak menyakiti hati saya. Kenapa? Dia mulai bercerita tentang bagaimana mertuanya perempuan tidak suka sama dia sejak dia kawin dengan anak. Lalu kemudian yang paling menyakitkan hari ini adalah dia melihat postingan media sosial suaminya dengan mamak mertuanya baru selesai menikah dengan istri yang baru. Tidak pamitan sama istrinya yang punya anak 2 dan sedang hamil besar. Semua Pak saya korbankan, suami saya itu nggak punya apa-apa. Saya itu nyicil kemudian beli kebun sawit. Tapi itu akte tanahnya Pak dipegang sama suami saya, dijual untuk buat senang-senang. Saya sekarang punya mobil Pak itu atas nama saya. Saya sekolahkan SK saya. Dan saya yang nyicil tiap bulan itulah buku hitamnya yang saya sembunyikan jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan habis semuanya. Saya tidak bisa melayani suaminya. Karena suaminya sekarang sudah jadi miliknya orang. Tapi saya kemudian menguatkan istrinya bagaimana menghadapi masa yang sulit. Dan dia mulai menceritakan latar belakang suami. Dan ternyata pengalaman itu terjadi juga dengan orang tuanya. Dengan orang tuanya sebelumnya. Jadi saya mengatakan apa? Ingat ada ular. Ular itu yang pertama adalah kutuk dosa. Yang kedua masa lalu yang pahit. Nah masa lalu yang pahit ini juga jadi ular biasanya. Ya, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Ini Mazmur ya 19 ayat 12. Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Ini ular kedua. Apa itu yang dikatakan oleh Daud? Apa yang tidak kusadari? Ada sesuatu yang tinggal di dalam unconsciousness-nya yang terus bekerja
dan itu menggerakkannya ke hal-hal yang buruk. Dan itu yang terjadi karena di ayat-ayat sebelumnya itu Mazmur pasal 19 itu dia mencintai sekali dengan firman Allah. Taurat Tuhan itu indah sekali, dia membayangkan betapa nikmatnya Taurat Tuhan. Tiba-tiba dia ngomong, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Jadi perhatikan ayat-ayat itu ya. Jadi pengalaman jiwa di masa lalu seperti rejection, parental patogenik dan lain sebagainya, itu kadangkala menjadi semacam luka di masa lalu. Nah misalnya itu pola pengasuhan yang penuh dengan domination, overprotectiveness, humiliation, overindulgent, kemudian neglectful, orang tua yang abai, yang kasar. Lalu anak ini tumbuh di dalam basic anxiety, kecemasan. Kecemasan dasar. Yang kecemasan ini kalau dibiarkan akan berkembang menjadi inner conflict. Konflik di dalam batinnya manusia. Nah, ini suami dan istri ya. Maka nanti kalau menikah terbawa, percaya sama saya, terbawa. Jadi suami pun nanti jadi istri terbawa. Saya kasih contoh. Nah, basic anxiety itu yang kemudian berkembang menjadi inner conflict itu, lalu kemudian memunculkan masalah dalam banyak hal, terutama dalam hal relasi interpersonal. Maka saya sulit sekali berrelasi dengan orang lain. Misalnya saya gampang tersinggung, istri saya gampang ngambek, saya pun gampang marah. Sedikit ada eskalasi. Jadi di dalam teori komunikasi ada namanya eskalasi. Eskalasi itu apa? Kalau satu ngomong ngegas sedikit, naik yang satunya. Itu eskalasi. Maka balas-balasan, jadi berkelahilah orang itu. Gara-gara yang satu ngomong, satu jawab, mengeskalasi situasi, maka eskalasi. Nah kemudian kenapa saya kok mudah sekali tereskalasi emosi saya? Saya sebetulnya tidak mau marah, tapi saya tidak tahan lagi, selalu ingin marah. Saya nggak sadar kenapa itu terjadi ya. Lalu menggerakkan itu menjadi luka yang mempengaruhi relasi interpersonal. Maka hasilnya itu ada satu itu namanya orang yang kemudian moving toward people. Orang yang mencari, mengemis cinta. Orang ini rela mengorbankan apa saja. Supaya apa? Supaya diperhatikan. Supaya apa? Dikasihi. Supaya apa? Mendapatkan penerimaan dan penghargaan. Bahkan dari pasangannya. Moving toward people. Tapi ada yang kedua. Yaitu apa? Moving away from people. Apa itu? Orang yang menghindari hubungan. Nggak suka dengan orang lain, sulit berelasi dengan orang lain, nggak bisa intim dengan pasangannya, ngobrol sikit bertengkar, beda pendapat sikit berkelahi, setengah jam kita ngobrol, 2 hari nggak cakapan. Dan ini karena apa? Karena ada sesuatu yang saya nggak sadari. Kok saya begitu ya? Ya saya kasih contoh nanti di bawah ya. Ada yang moving against people. Jadi orang yang selalu mau mendominasi orang lain. Ngomongnya dia harus didengar. Tidak bisa diberi masukan. Harus dia yang benar dan lain sebagainya. Itu akibat apa? Inner conflict yang tidak beres dalam diri orang yang sudah menikah. Itu ya. Terus saya lanjutkan ya. Berikutnya. Coba perhatikan ini. Istri. Istri yang tumbuh dalam keluarga yang broken home, orang tua mereka misalnya bercerai, maka ia merespon rasa sakit orang tuanya itu dengan perasaan diabaikan. Karena papa mamanya cerai. Maka istrinya merespon atau si perempuan merespon dengan, oh saya diabaikan. Kenapa bapak mamaku cerai? Nggak ada yang memperhatikan saya. Lalu ia menarik diri, melakukan isolasi tertutup negatif dan dia melakukan adaptasi dengan situasi kehidupan. Lalu kawin dengan suaminya. Suaminya juga tumbuh dalam keluarga broken home, tapi adaptasinya beda. Caranya suaminya begini, karena suaminya juga hasil keluarga broken home, orang tua mereka cerai, ia merespon luka orang tuanya tidak dengan merasa diabaikan, tapi merasa bertanggung jawab. Mamaku sendirian, aku harus bertanggung jawab, aku harus menjadi pengganti papaku, dan lain sebagainya. Coba perhatikan ya. Ketika orang ini nanti menikah, orang ini akan punya bahan untuk bertengkar. Kenapa? Karena cara beradaptasinya berbeda. Nah, ketika konflik, suami akan kembali kepada adaptasi waktu dia kecil dulu diasuh. Ia akan berusaha segera memperbaiki. Maka kalau bertengkar sedikit udah lama, damai-damailah kita ya mak. Nggak bisa tahan lama orang ini bertengkar. Tapi istrinya nggak begitu.
makin dilukai, makin mengisolasi diri. Maka itu sebabnya banyak istri yang mau tahan nggak ngomong 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 minggu. Tapi nggak ada istri yang di sini itu. Itu yang nggak ikut retreat itu. Kalau ikut retreat masih seperti itu, gawat ini. Nggak ada kan? Ada nggak kira-kira? Oh, dari sini ada katanya, dari sini. Kalau ada ini hanya 1 yang di sini. Di sini nggak ada ya? Ada juga ya. Aman yang sana, belakang? Aman ya? Aman. Kadang-kadang begitu, coba perhatikan. Ia terus mengejar istrinya, udah lama. Sudahlah, cukuplah. Kok lama kali mama marah? Tapi istrinya makin didekati, makin merasa diabaikan. Makin sulit dia. Kenapa? Karena dia merespon dengan caranya dulu waktu kecil. Dihianati, meresponnya dengan apa? Rasa tertolak. Sekarang suaminya itu rasanya tidak menerima dia dengan kata-katanya yang kasar, maka dia sekarang merasa diabaikan. Makin didekati, makin lari istrinya. Suaminya makin frustasi. Sudah kudekati pun tidak bisa dia, makin kencang larinya. Si istri merasa makin sendirian. Itu sebabnya muterlah orang itu, lalu kemudian berhari-hari nggak cakapan. Nah itulah yang kita lihat di lampu merah. Yang kalau lampu merah nerobos pasti pria-pria itu di rumah sedang bertengkar sama istrinya. Udah tidak dicakapi sama istrinya seminggu, 2 minggu dan lain sebagainya. Makanya banyak pria-pria yang bandal gara-gara istrinya bandal. Nah, ibu-ibu baik-baik kau sama suamimu. Jangan kau ajaki bertengkar terus. Asal dia sudah lahir baru, asal dia tidak merokok, main judi, main perempuan, bersyukurlah kau punya suami seperti itu. Sebab tidak ada pria sempurna di dunia ini. Hanya mimpi untuk kau dapat pria yang lebih baik dari itu. Bangunlah kau dari mimpimu, ibu-ibu. Syukurilah suamimu itu. Thank you Lord, ini baik sekali suamiku ini. Sudah tidak mabuk, tidak merokok, tidak main perempuan. Makannya sambal ada, sudah selesai. Tidak perlu macam-macam, pokoknya ada sambal, kerupuk, udah beres. Nah kadangkala ini nggak terasa ada apa? Ada masa lalu yang nggak beres. Saya mau kasih contoh ya. Saya sejak kecil, mamaku selalu bilang nggak ada duit. Pokoknya saya minta apa saja nggak ada duit. Dari kecil sampai saya meninggalkan rumah saya selalu merasa dengan mental yang sangat miskin, nggak ada duit. Karena di rumah nggak ada duit terus, saya menganggap bahwa duit itu sulit sekali didapat. Ini core belief saya ya, keyakinan saya. Kenapa? Karena di rumahku begitu. Siapa yang bilang sama anaknya selalu nggak ada duit, bertobat kau? Karena aku begitu. Maka begitu aku menikah sama istriku, lalu kemudian saya itu ajak istri saya, yuk kita kunjungi keluarga A, ayo kita kunjungi keluarga B. Lalu istri saya bilang, bawa oleh-oleh lah, beli buah. Bagi saya beli buah pemborosan. Kenapa dari kecil saya itu selalu dengar nggak ada duit? Masa ada duit untuk beli buah 40.000, hanya beli per 2 kilo, lalu kemudian itu kan 40.000 bisa makan besok sehari. Itu otak saya sudah didesain oleh masa lalu begitu. Maka setiap kami mau bertamu sama orang, kami berkelahi di mobil, mau beli buah saja. Kenapa masa lalu saya? Saya mau masa lalu saya. Ya begitu masa lalu saya. Saya dari kecil seperti itu, sementara istri saya beda. Istri saya dibesarkan di keluarga yang lebih baik dari kami secara ekonomi, pendidikan, sehingga mereka itu mudah, begitu ya. Saya enggak. Sampai sekarang kalau urusan duit saya sulit sekali. Maka istri saya yang jago mengurus kalau duit. Kalau masalah duit, kepalaku masih yang lama, walaupun di sini penuh ayat Alkitab. Tapi kalau sudah ada duit, menyingkir semua itu ayat Alkitab. Makanya banyak pendeta yang korupsi ya begitu itu. Karena keluar semua ayat Alkitabnya itu, tidak ada lagi yang nyangkut. Kenapa? Karena dari kecil saya itu dididik di keluarga seperti itu, sehingga tanpa saya sadari, saya punya core belief yang beda dengan istri saya. Contoh yang kedua supaya paham kita, kenapa kita sering bertengkar hal-hal yang kecil. Menyekolahkan anak. Saya itu dari kampung yang sangat kampung. Kampung saya itu tidak ada listrik. Baru masuk listrik tahun 2005. Itu sebabnya kami hidup sangat kekurangan. Jadi itu sebabnya kami susah sekali untuk sekolah. Maka sekolah di tempat kami adanya SD Impres, SMP PGRI.
Bagi saya sekolah itu bukan masalah institusinya, tapi masalah orangnya. Sekalipun sekolahnya tidak baik, kalau orangnya gigih pasti berhasil. Itu kan isi kepalaku, beda dengan isi kepala istriku. Istriku dididik di keluarga yang tidak sama. Mereka milih sekolah dulu, harus juara dulu, dicari di tempat sekolah yang unggulan, yang bagus. Maka begitu kami memasukkan anak sekolah, kami berkelahi. Sebab saya selalu berpikir dengan caraku yang lama, ini mati ya. Sebab saya selalu berpikir dengan caraku yang lama. Caraku yang lama apa? Anak kita itu sekolah di mana saja tidak masalah. Yang penting anaknya bekerja keras. Nanti dia akan berhasil. Sebab apa? Contohnya saya dari kampung. Tidak ada listrik. Kami miskin semua. Saya sarjana yang pertama di kampung saya. Buktinya saya bisa. Itu terus yang kupertahankan kalau ngobrol sama istriku. Istriku beda, yang enggak dong. Mesti dicari sekolah yang baik. Berkelahilah kami setelah ngantar dari anak kami sekolah. Pulang ngantar anak sekolah. Berkelahi kami di mobil. Habis itu enggak cakapan kita. Enggak enak kan sarapan. Gara-gara ngobrol di sekolah di mana saja. Itu enggak jumpa. Saya kenapa kok seperti itu? Bapak Ibu pernah mengalami hal-hal sederhana yang kemudian berkelahi begitu? Cek, jangan-jangan ularnya itu masih ada. Ular yang kedua adalah masa lalu. Yang menjadi core belief kita. Menjadi nilai-nilai hidup kita. Sulit sekali mau minum. Yang ketiga stronghold. Nah, ini ular yang ketiga. Saya kan tadi janji mau menunjukkan 3 jenis ular. Stronghold. Stronghold itu apa? Senjata kami. Nah, yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng. Stronghold adalah benteng yang dibangun iblis untuk menghalangi kita taat pada firman Allah. Dan ini biasanya sudah datang dari dulu. Saya tadi cerita tentang masa lalu saya. Letaknya di mana? Di pikiran, karena cara setan mengerjai kita menggunakan apa? Pikiran. Jadi Roma pasal 12 ayat 2, saya sering pakai ayat ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Pembaharuan akal budi. Nah, saya akan tunjukkan gambar ya. Ini punyanya Pak Lloyd E. Quast, judulnya Worldview. Bukan Worldview, nanti di belakang ada judulnya. Katanya dia kan sedang membahas tentang apa? Berubahlah kamu oleh pembaharuan budi. Apa itu budi? Jadi rupanya di dalam kepala kita itu, yang paling dalam itu ada namanya nous. Nous itulah budi. Ini disebut dalam terjemahan yang lain sebagai worldview, cara pandang. Di atasnya itu lebih ke permukaan ada core belief. Di atasnya lagi ada core value. Di atasnya lagi ada behavior system. Jadi sistem perilaku kita dipengaruhi oleh nilai yang kita pegang. Nilai yang kita pegang itu berasal dari keyakinan yang kita percayai. Dan keyakinan itu berasal dari cara pandang yang ada di kepala kita. Saya mau tanya, apa itu yang disebut sukses? Coba deskripsikan sama saya. Apa sukses? Satu orang. Apa itu sukses? Tujuan yang dicapai. Mencapai tujuan. Apa itu tujuannya? Berhasil. Ya, berhasil itu berarti mencapai sesuatu, mendapat sesuatu gitu ya. Oke. Seluruh cara pandang dunia mengingatkan dan mengajarkan sukses adalah mencapai sesuatu, mendapat sesuatu, menimbun sesuatu. Kalau emasmu banyak, kalau jabatanmu tinggi, kau sukses, betul? Saya mau tanya, apakah Alkitab memberi cara pandang sukses itu demikian? Tidak. Tapi apakah di kepala kita itu sukses itu maksudnya adalah menimbun, mengumpulkan, dan mencapai? Atau sukses itu adalah setia mengikuti jalan Tuhan dan di perjalanan Tuhan mencukupkan apa yang kita perlukan?
Kira-kira yang sering muncul di kepala kita, yang mana sukses? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama adalah menimbun, mengumpulkan. Yang kedua adalah setia sepanjang perjalanan. Yang mana sukses? Yang mana sukses di kepala kita? Yang pertama. Dari mana datangnya itu? Kok kita punya cara pandang sukses dengan satu kata saja? Beda. Dari core belief kita. Lalu saya jelaskan dari mana itu datangnya. Datangnya begini. Semua belief datangnya dari experience. Pengalaman. Pengalaman melahirkan belief dan feeling katanya. Ini katanya Paul G. Herbert, Transforming Worldview. Lalu kemudian feeling, belief menghasilkan worldview. Dan worldview, menghasilkan value dan value menghasilkan worldview. Lalu kemudian hasilnya apa? Behavior, perilaku. Perilaku kita digerakkan oleh cara pandang kita. Kalau kita memandang sukses berarti menimbun dan mengumpulkan, maka Bapak Ibu akan berjalan ke sana. Itu behavior kita. Tapi kalau sukses adalah kesetiaan di sepanjang jalan mengikut Tuhan, komitmen mengikut Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita di sepanjang perjalanan, maka behavior kita akan beda. Jadi itu sebabnya penting sekali worldview. Worldview itu disebut di dalam Roma pasal 12 sebagai budi. Berubahlah oleh pembaharuan worldview. Jangan dicari di PDF ya, enggak ada. Ini materi saya memang enggak saya PDF-kan. Nanti kalau ada yang minta saya kasih. Atau saya kirim nanti ke grup. Karena saya bilang itu semacam sharing dan saya semacam khotbah sharing saja. Jadi enggak usah di PDF-kan. Nanti kalau apa saya kasih. Kalau kita menikah, kira-kira punya enggak worldview yang kita bawa dari rumah kita masing-masing? Punya? Tentang apa saja. Lalu kemudian keduanya bersatu menjadi satu dan itu menjadi benih di mana kita itu kemudian tidak bisa menyatukannya. Dan terjadilah banyak konflik di sana. Jadi ular dia. Jadi saya mau mengatakan hati-hati ada ular. Jadi bagaimana cara membaharui worldview? Nah ini saya nggak usah jelaskan karena terlalu panjang. Tapi ingat ada 3 ular. Kutuk lintas generasi, masa lalu yang menyahitkan, stronghold. Nanti Bapak Ibu diskusi berdua dengan pasangan. Ular mana yang masih hidup di dalam hubungan Bapak Ibu? Dan ular mana yang masih sering menyakiti Bapak Ibu? Jangan sembarang ular ya. Ular yang saya tulis ini saja ya. Bapak Ibu jangan kemana-mana. Yang kedua, tadi yang pertama saya bilang living. Tinggalkan semuanya yang 3 tadi, kita baru akan bisa living. Kalau masih ada masa lalu yang buruk, yang belum beres, stronghold yang belum selesai. Lalu kemudian kita masih punya lagi ular satunya tadi yang belum beres. Impossible untuk kita living. Maka intimation tidak tercapai. Bagian dari rencana Tuhan. Nah saya lanjut ya supaya kita percepat karena malam kita ya. Ini udah jam berapa ya? Enggak ada jam kita ya. 9.05 ya, masih ada waktu ya. Oke. Enggak ada timer ya. Enggak ada timekeepernya enggak ada ya. Hai istri, ini Ivan Paulus ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 22. Ini sering dipakai oleh para pria-pria nakal untuk menakut-nakuti istrinya. Dan pria-pria nakal itu ikut retreat malam ini. Jadi dia dengar baik-baik, jangan kau pakai ayat ini. Hai para pria nakal. Ayat ini ada konteksnya. Konteksnya itu dalam takut akan Tuhan. Jadi kalau enggak dalam takut akan Tuhan, enggak boleh kau pakai itu. Hai istri, tunduk sama suamimu. Wong kau enggak takut sama Tuhan kok kau pakai ayat ini. Pakai ayat sebelumnya juga kan gitu. Jadi ini the man on the street suka pakai ini. Tapi kita kan bukan the man on the street. Kita
the man yang ikut retreat. Ya gitu ya, jadi kita lebih keren dari mereka. Coba ada segitiga ini. Ada istri, ada suami, ada Tuhan. Ada triangle of marriage relation. Tidak akan mungkin tercapai intimation kalau relasi suami dengan Tuhan tidak beres. Relasi istri dengan Tuhan tidak beres. Mesti beres dulu relasi dengan Tuhan dua-duanya, baru relasi dengan pasangan beres. Kalau suamimu tidak pernah suka berdoa, ajak terus dia. Sebentar saja Pak, kalau Papa nggak bisa aku yang berdoa. Bila perlu tumpangkan tangannya di kepala suamimu waktu dia tidur. Tuhan ini pargotongku, orang Simalungun ya. Ini agak jugul Tuhan, tapi ya kayak mana lah ini yang kau kasihkan sama aku. Ya tolonglah didik dia, lembutkan hatinya supaya dia mulai takut akan Tuhan. Karena apa? Kalau tidak beres relasi dengan Tuhan, tidak akan beres relasi dengan pasangan. Itu kunci. Maka intimation itu bermula dari Tuhan. Baru kita berdua. Saya dengan istri saya tidak punya jam doa bareng, jarang sekali. Istriku itu orang orang siang, dia begitu jam 8 malam udah ngantuk. Dan kalau dia tidak tertidur, nanti dia itu betul-betul tidak tertidur sepanjang malam, kan kasihan. Jadi dia harus tidur jam 9, paling lama. Itu pun pusing kepalanya kalau udah jam 9. Jadi dia kalau ngantuk langsung tidur. Saya itu orangnya orang malam, tidak bisa tidur saya kalau malam. Jam 1 saya baru bisa tidur. Jadi saya mau ngajak istriku ngomong, istriku sudah tidur, saya itu masih tidur, istriku sudah bangun. Jam 4 dia bangun, sudah baca Alkitab, dia berdoa, saya masih tidur dan dia tidak akan berani mengganggu saya. Maka kami doa sendiri-sendiri. Karena tidak harus doa sama-sama. Kalau ada waktu mungkin seminggu sekali kami bareng-bareng dengan anak-anak. Tapi saya tidak punya sistem yang sama-sama terus, nggak ada. Tapi kalau Bapak Ibu punya tidak apa-apa, silahkan. Kami tidak punya. Tapi kami tahu bagaimana menjaga relasi dengan Tuhan. Dan ini kuncinya. Kalau kita akrab dengan Tuhan, dengan pasangan pasti akrab. Intimasi dengan Allah penentu keintiman suami istri. Kemudian yang kedua, bagaimana intimasi terjadi? Ya perannya dijalankan masing-masing, kan itu saja. Nah, tunduk yang pria, yang istri, tunduk itu kepada suami, peran ontologis. Suami memimpin istrinya dalam takut akan Tuhan, dalam kasih. Takut akan Tuhan. Ini peran yang harus dijalankan. Yang lain-lainnya bisa berbagi tugas sesuai kesepakatan. Masalah domestik rumah tangga itu diatur bareng-bareng. Urusan domestik, siapa yang nyuci? Kadang-kadang kala kita juga pria bisa nyuci. Kadang-kadang wanita juga boleh ambil, terserahlah, atur bareng-bareng. Tapi zaman dulu itu sangat rigid aturan-aturan main dalam budaya kita. Jangan disuruh pria nyuci, nggak boleh pria masak dan lain sebagainya. Semua urusan domestik rumah tangga dikerjakan wanita itu kuno. Ya, keluarga-keluarga modern itu ya seperti sekarang. Tirulah Pak Bangun ini, Pak Bangun sama Pak Juliamer ini. Mereka kerjasama dengan ibu, ya kan Pak? Kok tahu katanya? Ya saya kan tanya. Ya kan Pak, ya kan Bu? Nah iya. Jadi trio yang sudah senior-senior ini, karena saya itu sungkan juga ini banyak yang senior ini. Kalau saya kan masih muda ini. Jadi saya itu senang karena tiap pagi menengok foto ada pria yang selalu belanja ke pajak sentral. Dan pria itu ada di sini. Siapakah dia? Ya, ada orangnya di sini. Dan saya kagum. Hebat sekali Bapak ini. Selalu belanja, selalu belanja. Maka tadi pagi saya ingatkan, hari ini retreat, gak usah disuruh belanja suaminya. Karena retreatnya kita sampai 3 hari. Ya. Sampai dikirim ke kami itu kangkung, 1 plastik besar, lalu kemudian dikirim lagi buah pepaya. Wah ini betul-betul belanja besar-besarannya. Jadi ada kawan kita, besok saya kenalkan orangnya yang mana. Sekarang nggak usah. Ya. Yang ketiga keterbukaan, saya tidak lanjut ini, kita sudah tahu tentang telanjang. Sekarang yang terakhir, become, prinsip menjadi. Lalu kita akan masuk ke kelompok. Ini prinsip proses. Ketika pasutri sudah menjalankan prinsip living dan cleaving, mereka akan bertumbuh menjadi strong family. Namun, ingat ya, ada 3 ring di dalam married, ya, termasuk Christian married. Yang pertama, wedding ring. Apa itu?
Cincin, cincinku nggak ada, Mak. Lupa saya pakai cincin pernikahan. Baru ku ingat ya, wedding ring. Karena kemarin itu badanku gemuk sekali, kebesaran. Jadi saya lepas gitu. Sampai sekarang nggak saya pakai. Wedding ring. Yang kedua itu suffering. Dan yang ketiga itu enduring. Tahu? Tidak akan sampai enduring tanpa ada suffering. Maka menikah itu punya cincin pernikahan, punya penderitaan, dan kalau kau sudah menderita, kau akan tiba nanti enduring, punya daya tahan gitu ya. Itu kata kata orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi ya kita kutip saja supaya bagus ya. Wedding ring, suffering, dan enduring. Sekarang yang kamu punya yang mana? Suffering? Suffering, menikah penuh dengan suffering ya, penderitaan. Mengapa gagal? Mengapa tidak menjadi strong family? Banyak sebabnya. Tapi yang pertama, lack of commitment. Banyak pasangan yang tidak punya komitmen. Pernikahan Kristen itu covenant dan berakhir kepada kematian karena covenant. Pasutri harus menetapkan dalam hati bahwa pernikahan mereka akan menjadi kuat dan akan menjadi berkat. Ingat, our marriage is permanent and our problem is temporary. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Our marriage is permanent and our problem is temporary. Bilang sama suamimu. 1, 2, 3. Iya, keren. Balik sekarang, balik. Pak bilang sama istrimu. Iya. Lack of commitment. Banyak orang yang kemudian coba-coba. Kenapa? Karena tidak memahami bahwa pernikahan Kristen itu covenant dan berakhir dalam kematian. Sehingga lack of commitment itu menjadi problem, tidak menjadi strong family. Ada orang-orang yang tidak berkomitmen. Yang kedua itu bad communication. Nah, ini komunikasi yang jelek. Coba ini tengok kickboxing, yang kedua itu street fighting. Tahu bedanya dua itu? Apa bedanya kickboxing dan street fighting? Kickboxing ada aturan mainnya. Bagian mana yang boleh dipukul, bagian mana yang tak boleh dipukul. Street fighting enggak. Hajar saja, gas terus. Pokoknya selagi sanggup gas terus. Dalam komunikasi itu ada aturan mainnya. Sehingga ketika kita tidak tahu aturan mainnya, maka komunikasi kita menjadi bad, jelek. Dan ini sering terjadi ketika konflik, bad communication. Keduanya sama-sama bertarung. Tetapi keduanya itu nggak sama karena ada aturan mainnya. Yang ketiga, saya nggak jelaskan aturan main. Bapak Ibu nanti tahu karena itu ilmu komunikasi yang sudah lama. Yang ketiga terakhir adalah bad conflict resolution. Banyak orang yang menyelesaikan pertengkarannya dengan cara yang salah. Ada yang screaming, menjerit. Siapa yang istrinya suka menjerit-jerit kalau bertengkar? Gak usah ketawa. Siapa yang istrinya suka menjerit-jerit kalau bertengkar? Angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Ini cara yang dipakai untuk mengontrol supaya suaminya mau ngalah. Supaya tetangga dengar, Pak RT boleh datang, lurah pun sekalian datang. Maka dia screaming, menjerit-jerit. Ada yang cara mau menang sendiri. Siapa yang istrinya mau menang sendiri? Ada lagunya siapa namanya itu, orang Jawa itu, Didi Kempot. Wong salah, ora gelem ngaku salah. Sudah salah, tidak pernah mau ngaku salah. Siapa yang punya istri seperti itu? Enggak ada? Atau siapa yang punya suami seperti itu? Enggak ada? Enggak ada ya? Jonathan punya istri seperti itu? Enggak ya, dia belum kawin ya. Oh Joshua kok jadi Jonathan? Joshua. Jadi enggak ada yang punya istri dan suami seperti ini ya? Baik-baik semua. Ya, selamatlah ya. Nggak perlu lagi kita retreat. Yang ketiga, mengalah. Siapa yang selalu ngalah atau merasa saya selalu mengalah?
Jadi disimpan semua dalam hati, ngalah saja. Siapa yang selalu mengalah kalau bertengkar? John Maganup. John Maganup. Bang Pandapotan, Ijon Maganup. Ijon Maganup. Siapa yang selalu mengalah? Nggak ada ya? Ya, nggak ada ya. Aduh, memang ini pria baik dan perempuan baik semua ini ya. Aduh, besok Pak Philip ini mudah tugasnya Pak. Saya sudah membantu Bapak ini, mempermudah tanggung jawab Bapak. Siapa yang selalu mendiamkan? Ayo, ada nggak? Nah, kalau bertengkar mendiamkan sampai 2 hari, sampai 3 hari. Ada nggak? Ada ya, ada. Peluklah suamimu kalau ada. Peluklah sama. Besok jangan gitu lagi ya Pak gitu ya. Ya, jadi ini adalah konflik resolution yang bad. Yang satu selalu menjerit-jerit, ini kan cara untuk mengontrol. Mengalah itu cara yang tidak baik. Mau menang sendiri dan lain sebagainya, mendiamkan. Jadi kalau begitu ada 3 ini ular kita. 3 ular kita. sorry. Ada 3 untuk menjadi become. Yang pertama, betul ya. Ada 3 untuk menjadi become, tetapi kemudian gagal. Apa penyebab gagalnya? Lack of commitment. Yang kedua apa? Bad communication. Yang ketiga apa? Bad conflict resolution. Bertengkar, cara menyelesaikannya salah. Bapak Ibu, saya ini sharing saja. Karena itu pengalaman kami di dalam pelayanan kami ketemu dengan keluarga-keluarga. Sebelum kita tutup, semua sudah pegang kertas dan pen. Saya akan tunjukkan ini waktu anugerah kita, dan coba ambil waktu 10-20 menit untuk, ya kok nggak muncul? Udah dilepas ya, sorry ya. Apa tadi yang saya lakukan ya? Oh iya, dah, makasih ya. Makasih Pak Tito. Ingat ya, bertempurlah untuk pasanganmu. Jangan bertempur dengan pasanganmu. Mari kita analisa, pakai waktu 20 menit ya. Apa sih ular yang masih kita rasa ada? Atau kalau mungkin itu berkaitan dengan become tadi, dari 3 yang bad lalu lack tadi, yang mana yang sering mengganggu? Diskusikan berdua dan ambil waktu 20 menit. Kalau nggak nyaman di situ, boleh di sana, boleh berdua. Pokoknya 20 menit pakai sejak sekarang. Ini jam 9:26. Kita sebelum jam 10 selesai, karena di jadwal kita selesai jam 10. Silahkan ambil waktu 20 menit. Berdua-dua ya.